Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, semoga rekan-rekan yang sedang sakit cepat sembuh. Materi edukasi kita hari ini pengertian dosa dalam Islam. Jadi semua manusia ini berdosa. Yang lalu telah kita sampaikan, orang yang berdosa itu ada taubat itu. Jadi dosa adalah segala bentuk pelanggaran, ya, segala bentuk pelanggaran. Yang mengomongin orang dengan bicara, ya kan, itu dia tidak yang sebenarnya, atau yang sebenarnya pun tapi di belakang orangnya. Itu pelanggaran itu terhadap perintah Allah. Ini pelanggaran terhadap perintah Allah. Allah melarang itu menggunjingi, memberitahukan. Oleh sebab itu kita muslim ini dalam sholat itu ada bunyinya Rabbi wafirli warhamni wajuburni warfaqni warjukni wahdini wa'afini wa'buani. Di antaranya itu ampunkan dosaku. Wah, ini orang sholat itu sudah langsung berkomunikasi kepada Allah vertikal. Tutup aibku. Wah, ini. Jadi kita memohon kepada Allah, ampunkan dosaku, sayangi aku, tutupkan aibku. Kita berdoa itu tinggikan derajatku. Kita berdoa itu dalam sholat itu, duduk di antara dua sujud itu, beri aku petunjuk. Nah, kita minta petunjuk. Juga kita berdoa, berikan aku kesehatan, ampunkan aku, tutupkan aibku, tinggikan derajatku, mudahkan rezekiku, beri aku petunjuk, lindungi kesehatanku. Nah, karena kita berdosa, maka ada nanti taubat ya. Jadi apa itu dosa? Yaitu dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Allah menyuruh sholat, tidak sholat. Allah suruh bayar zakat, tidak bayar zakat. Dilarang main judi online, main judi online. Jadi ini pelanggaran. Dilarang jual narkoba atau beli narkoba, ini pelanggaran ini. Dan secara tidak langsung rezekinya orang dihambat. Pangkatnya harusnya naik, tidak naik, ini pelanggaran. Skepnya orang ditahan, terus surat keputusan pengangkatannya, ini pelanggaran. Atau larangan. Jadi ada larangan-larangan Allah. Maka dosa adalah melakukan pelanggaran atau larangan. Baik merupakan meninggalkan. Jadi sholat itu disuruh tidak dikerjakan. Nah, itu dia berdosa ya. Itu kan perintah. Kujadikan manusia untuk menyembah dan menjadi pemimpin. Ini kita sebagai manusia. Jadi disuruh tidak mau melaksanakan. Meningkatkan kewajiban. Jadi karena baik berupa kewajiban-kewajiban maupun mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Jangan makan babi. Wah, dimakan itu diharamkan. Yang pekerjaan-pekerjaan diharamkan. Berdosa. Mendatangkan nanti kita di dunia dosa-dosa itu. Jadi kebanyakan mereka masih hidup di dunia, dia masa bodoh dengan dosa-dosa. Jadi seperti tertidur ya. Orang tertidur itu dia taunya mimpi itu sesudah dia bangun. Begitu juga mereka yang tidak melaksanakan itu, langgar perintah itu, nanti di akhirat baru dia menyesal bahwa timbangannya itu lebih berat ke kanan. Waktu dia jalan di jembatan Siratul Muntaha, tempat jalan yang katanya lebih kecil dari satu helai rambut. Jadi yang berpahala banyak, jalannya lancar, bisa menyeberang. Kalau enggak jatuh langsung ke neraka. Jadi secara umum konsep
Dan dosa dalam ajaran Islam memiliki karakteristik dan pembagian. Jadi ada bagian-bagian dosa itu. Jadi ada dosa besar, jangan makan harta anak yatim, wah itu dosa besar. Ya, jangan menduakan Tuhan, percaya kepada dukun, wah itu dosa besar itu. Percaya kepada keris-keris. Kita keris boleh menyenangi, tapi yang kita nilai di sana seninya atau olah pembuatan orang terdahulu itu boleh. Mau ditaruh di laci, di dinding, karena menyenangi ya. Bukan karena kita percaya itu, aku dengan adanya keris ini saya lebih berani, wah itu udah salah. Jadi satu-satunya kita yang boleh takut itu kepada Allah. Kalau kepada atasan itu tidak perlu takut itu, nah nanti dosa jadinya kalau kita takut. Secara umum konsep dosa dalam ajaran Islam memiliki karakteristik. Jadi karakteristik dari macam-macam dosa. Jadi pembagiannya berdasarkan tingkatnya, apa yang disebut dengan al-kabir, yaitu dosa besar. Jadi apa dosa besar itu? Dengan tegas Al-Quran atau hadis menyebutkan. Jadi kita percaya kepada jimat-jimat itu syirik. Pergi ke dukun supaya naik golongan, tidak dapat jodoh, pergi ke dukun, wah ini kena dosa besar ini, karena dia syirik, menduakan Allah. Jadi di Al-Quran itu tegas, di hadis itu juga tegas, yaitu yang mengatakan menyekutukan itu sudah dosa. Atau berbuat zina, bukan muhrim kita, bayar pula lagi supaya orang itu naik pangkat, naik golongan, istrinya disetubuhi. Wah itu zina itu. Bercinta tapi terlalu batas sehingga berzina. Kalau dulu tidak banyak ya orang muslim itu kawin hamil, sekarang mayoritas ini berzina. Dan kebanyakan sekarang itu belum 7 bulan, belum 8 bulan berumah tangga sudah bercerai. Ini berdosa ini. Jadi menyekutukan Allah atau sihir, pekerjaan-pekerjaan sihir itu ya, itu dosa besar. Zina atau durhaka ya. Durhaka kepada ibu, pada bapak. Durhaka ini banyak ini. Jadi dilakukan. Tidak mau kembali ke tempat orang tua karena dulu tersinggung. Kita dulu dinomor duakan. Nah ini durhaka ini sama orang tua. Jadi kita sebagai anak tidak boleh balas dendam kepada orang tua. Sehingga orang yang membenci orang tua itu durhaka. Oleh sebab itu, marilah supaya kita tidak melakukan dosa atau riba, atau percaya kepada cincin-cincin. Dengan adanya cincin ini dia percaya diri. Kalau mancing saya harus pakai ini supaya ikan banyak dapat. Wah ini sudah dosa ini. Saya pakai cincin ini kalau nanti ada razia di jalan tidak diberhentikan oleh polisi. Wah ini sudah dosa besar. Dia percaya kepada cincin. Atau ada tulisan-tulisan dari dukun ditaruh di dompet. Dan dompetnya kalau mau buang air kecil dititipkan dulu di dashboard mobilnya atau sama temannya. Karena menurut dia dompetnya itu kalau masuk ke kamar kecil sudah tidak lagi berkhasiat. Nah ini udah dosa besar. Jadi pembagian tingkat dosa besar itu syirik atau sihir. Atau kita durhaka kepada ibu bapak atau kepada bapak kita. Melawan orang tua. Orang tua sakit tidak dilihat. Wah ini durhaka ini. Padahal waktu ada, uang ada, transportasi ada, tidak ada hambatan.
Jadi ada juga yang disebut dosa kecil. Dosa kecil yaitu perbuatan maksiat yang tidak disertai dengan ancaman atau hukuman spesifik atau norma. Dosa kecil dapat menjadi besar. Jadi dosa kecil ini kalau banyak dikerjakan terus jadi dosa besar dia. Jika terus-menerus dilakukan atau diremehkan, dianggap enteng. Bukan kalau dosa kecil ada ya dosa kecil. Jadi ada juga yang bilang haji kecil, oh untuk umroh itu haji kecil, oh berarti ada haji gemuk ya, haji gendut. Ada juga sumber-sumber dosa. Kalau tadi dosa kecil, dosa besar, ini sumber dosa. Oh, kayak sumber air aja ya, atau sumber cari uang saja sumber. Terjadi karena dorongan hawa nafsu. Nah ini hawa nafsu ini sebagai sumber dosa. Sudah dapat korupsi sedikit mau banyak sampai 474 kg emas. Wah ini dosa besar ini. Ini hubungannya dia minta maaf kepada rakyat Indonesia semua ini. Karena hubungan dosa begitu terhadap manusia nggak bisa Tuhan memaafkan. Jadi sumber dosa ini termasuk dengan hawa nafsu, ajakan setan. Wah ini dosa-dosa besar. Jadi sumber dosa. Jadi kalau ya tas wajar lah. Kalau tas paling mahal ya 600. Tapi kalau sudah tas sampai 50 juta ya tas jinjing perempuan itu. Wah ini termasuk sudah dosa besar. Ria, pamer, sombong gitu. Nah ini sudah termasuk dosa besar. Di mana dalam Islam melarang itu. Jadi supaya kita tidak terkena dosa ini, sumber dosanya adalah nafsu, maka kita istighfar lah, melaksanakan sholat taubat lah. Jadi kita 3/4 atau 2/3 malam, atau masuknya waktu sholat duha, matahari setinggi tombak, seperti waktunya melaksanakan sholat sunnah suruh. Suruh itu pahalanya 1 kali umroh ya, tapi ada syaratnya, dia harus berjamaah subuh. Sehingga sumber dosa ini banyaknya dari hasrat atau hati nafsu ya. Sehingga dalam Islam disebutkan itu sebagai sumber-sumber dosa. Jadi tidak punya ijazah, ngakunya punya ijazah, itu berdosa itu. Jadi banyak dosa ini dilakukan oleh manusia disengaja, kecuali waktu-waktu kecil ya, atau waktu SMA dulu ya, yang gimana itu. Atau saya pendidikan di Akmil sana, ngambil salah orang Magelang itu, dosa itu. Wah ini. Ada juga tanda-tanda dosa. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dosa adalah sesuatu yang mengisahkan di dalam hati dan membuat pelakunya merasa tidak tenang. Jadi hati ini ya, dengan cara perbuatannya. Jadi kita menganiaya orang secara tidak langsung, penghasilannya orang yang sudah ada, dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara karena memakan uang tunjangan kinerja PNS. Wah ini seorang kabupaten, seorang bupati, bahaya. Ada juga untuk cara pengampunan. Jadi begitu berdosa ada cara pengampunan, terbagi menjadi yakni kepada Allah. Ya kita selalu berdoa waktu sholat. Ini cara-cara pengampunan sehingga dapat dihapus. Bukan berarti dosa itu kita bayar sama imam ya, atau sama ketakmiran ya, atau dengan manusia, bukan. Dosa. Perlulah kita waspada agar tidak melakukan dosa. Karena bagaimanapun seluruh manusia ini mempunyai dosa. Semoga daripada media sosial ini saya mengingatkan sebagai referensi atau pedoman
agar tidak teledor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.